Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan laporan praktikum ke-11 dan 12 sistem operasi. Perkenalkan, saya Muhammad Abi Hafid dan teman saya. Pertama, saya akan menjelaskan tugas pendahuluan. Soal pertama, apakah dari file etc password? Jelaskan isi dari satu baris dari file ini. Jawabannya adalah file /etc/password adalah file yang berisi daftar user yang dipisahkan dengan garis. Setiap baris berisi informasi mengenai yang pertama username, nama user yang diketik saat login sistem. Yang kedua password, berisi password yang enkripsi X bila satu password digunakan. Yang ketiga user ID, bilangan numerik yang ekuivalen dengan username yang menjadi acuan sistem. Yang keempat, grup ID, bilangan numerik yang ekuivalen dengan nama grup primer yang menjadi acuan sistem. Kemudian selanjutnya, gcos, nama history. Gcos 1 bersifat opsional dan digunakan untuk menyimpan informasi tambahan, seperti nama lengkap user. Selanjutnya, shell, program yang otomatis dijalankan bila user login berupa command interpreter. Kemudian soal kedua, apakah dari file /etc atau grup? Jelaskan isi dari satu baris dari file ini. Jawabannya adalah file /etc/group adalah file yang berisi daftar grup yang dipisahkan per baris. Setiap baris terdiri dari 4 kolom yang berisi informasi mengenai grup, nama, dan nama grup. Kemudian grup password bila diset mengizinkan user yang bukan bagian dari grup bergabung ke dalam grup dengan menggunakan perintah new group dan mengetikkan password. Jika lebih kecil dari X, maka satu grup password digunakan. Kemudian grup ID, bisa disingkat GID, bilangan numerik yang ekuivalen dengan group name. Yang terakhir memberi list daftar user yang menjadi milik grup. Kemudian soal ketiga, sebutkan perintah yang digunakan untuk membuat user baru dan berikan contohnya. Jawabannya adalah perintah userAdd untuk membuat user baru. Contohnya pagar userAdd kurung admin option, kemudian nama user, kemudian yang kedua pagar userAdd /g friendbob, yang terakhir userAdd Lily. Soal keempat, sebutkan perintah yang digunakan untuk membuat grup baru dan berikan contohnya. Jawabannya adalah perintah grouped digunakan untuk membuat grup baru. Contoh pagar grouped, kemudian buka kurung option, tutup kurung, buka kurung lagi, nama grup, tutup kurung. Selanjutnya perintah kedua pagar grouped friend, yang ketiga pagar grouped classmate. Soal yang kelima, sebutkan perintah yang digunakan untuk menghapus user dan grup dan berikan contohnya. Jawabannya adalah perintah userdel, digunakan untuk menghapus user. Contoh perintahnya pagar userdel, kemudian buka kurung option, tutup kurung, buka kurung nama user, tutup kurung. Perintah yang kedua pagar userdel, kemudian main R. Option R ini digunakan untuk menghapus seluruh isi direktori yang ada pada Linux. Perintah groupdel ini digunakan untuk menghapus grup. Contohnya pagar groupdel nama grup. Yang kedua groupdel friend. Soal yang terakhir adalah
Apa yang dimaksud dengan perintah user mode dan group mode? Jawabannya, perintah user mode adalah perintah yang digunakan untuk memodifikasi user account yang ada pada sistem Linux. Contohnya, root user mode, buka kurung main option, tutup kurung, buka kurung nama user, tutup kurung. Perintah kedua, root user mode main d atau tmp atau backup. Oke. Perintah group mode adalah perintah yang digunakan untuk memodifikasi grup akun yang ada pada sistem. Contohnya, root group mode, buka kurung option, kemudian nama grup. Yang kedua, group mode main G999 autobot. Cobaan pertama yakni melihat file slice etc slice bd dan slice etc slice boot. Perintah pertama yakni melihat isi file. Gunakan perintah grab etc passwd dan more. Setelah kita enter, perintah ini digunakan untuk melihat isi file dan ada kolom yang ada pada setiap baris. Contoh isi file etc password adalah ini. Baris ini menunjukkan root user mempunyai sudo password, IUD, dan GID-nya 0. Pemdirectory-nya root menggunakan shell binbash. Selanjutnya, perintah kedua yakni kita akan melihat isi file etc group dan ada apa saja kolom yang ada pada setiap baris. Gunakan head etc group. Nah, kita enter. Hasilnya seperti pada layar. Contoh dari file etc group ini terdapat pada adm 2x24 sizelog. Dari sini menunjukkan admin user mempunyai sudo password, CID 4 mempunyai member atau anggota grup Douglas. Percobaan kedua yakni menambah grup user. Perintah pertama kita akan membuat 3 grup user baru dengan perintah group add pertama. Dan setelah kita enter, buat lagi. Password kita enter, buat lagi. Enter, dan untuk menampilkannya gunakan perintah tab. Kita enter. Hasilnya seperti ini. Setelahnya kita akan lanjut ke percobaan ketiga, yaitu menambah user. Pertama, gunakan perintah saat ing dan hop. Kita enter, grab hop, akan menambah user add kita masukkan enak ini. Kemudian kita lanjutkan ke praktikum ke-12. Yang pertama, tugas pendahuluan.
Sebagai tugas pendahuluan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan RPM? Sebutkan fungsi-fungsi RPM. RPM itu singkatan dari Red Hat Pack Manager. Definisinya adalah alat manajemen paket pada Linux berbasis Red Hat. Fungsi RPM tersebut adalah sebagai instalasi paket, min-i, pembaruan paket, penghapusan paket, verifikasi integritas paket, pencarian informasi paket. Soal yang kedua adalah sebutkan opsi-opsi yang digunakan pada perintah RPM dan jelaskan maksudnya. Opsi pertama adalah min-i, install paket, min-u digunakan untuk upgrade paket, min-e digunakan untuk menghapus paket. Selanjutnya min-k digunakan untuk mengecek info paket, min-v digunakan untuk memverifikasi paket. Kemudian yang terakhir min-test digunakan untuk uji instalasi tanpa eksekusi. Soal yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan perintah tar. Perintah tar itu singkatan dari tab archive. Definisinya adalah perintah untuk mengarsipkan atau mengekstrak file atau folder. Contohnya untuk membuat arsip tar min cv file tar atau folder. Kemudian ekstrak arsip dengan perintah tar min xfv file.tar. Kemudian soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan perintah gzip? Gzip adalah alat kompresi file di Linux untuk menghasilkan file berekspresi gz. Contohnya adalah compress file untuk ekstrak file. Kemudian kita lanjutkan ke percobaan yang ke-1. Percobaan ke-1, opsi. Kita percobaan ke-1, RPM query dengan perintah tar min xvv samba. Ini harus menginstal samba dulu agar dapat masuk seperti ini. Lanjut ke percobaan kedua untuk menghapus paket. Opsi E digunakan untuk menghapus paket yang sudah diinstal. Pertama, pada percobaan ini harus masuk sebagai root terlebih dahulu. Kemudian menjalankan perintah RPM namun terdapat notifikasi untuk menginstal RPM. Ketika ingin melakukan penginstalan, terdapat output error sehingga percobaan ini tidak dapat dilakukan. Kemudian percobaan yang selanjutnya, percobaan 3 menggunakan tar. Pertama, logout dari root terlebih dahulu dan login sebagai user. Kedua, pastikan beranda pas home directory dan lihat isi home directory-nya. Jadi ini sudah keluar dari root. Tampilannya akan jadi seperti ini ketika kita sudah keluar dari root. Akan berubah menjadi dolar lambangnya. Perintah yang pertama, cd, kemudian ls-l. ls-l untuk mengecek isi direktori yang ada. Pada percobaan ini untuk melihat isi dari direktori home dan mencoba untuk masuk ke direktori desktopnya. Kemudian percobaan keempat, rename direktori desktop menjadi desktop.all. Lihatlah file desktop tar pada direktori desktop.all. Jadi perintahnya kita masukkan tar xpv desktop.tar. Kemudian dicek ls-l, kita menggunakan cd desktop.
Selanjutnya percobaan keempat menggunakan gzip. Perintah pertama, buatlah file gzip dari desktop tar, pastikan tersebut file desktop.tar.gz. Perintahnya adalah gzip desktop.tar. Yang kedua, lsmnl dicek apakah ada pada direktori pada perintah tersebut. Jadi percobaan keempat ini kita masukkan perintah gzip desktop.tar, akan menampilkan hasil seperti ini. Kemudian kita cek dengan lsminl, tampilannya seperti gambar ini. Kemudian percobaan kedua, desktop file gzip desktop.tar.gz dan mencoba untuk ekstrak isi file tar tersebut dengan perintah gzip main-d desktop.tar.gz, kemudian lsminl untuk mengecek. Melakukan dekompresi file gzip dapat dilakukan dengan menjalankan perintah gzip kemudian nama gzip file tersebut. Selanjutnya perintah ketiga, hapus file tar dan direktori desktop.al. Ini tampilannya seperti ini. Untuk menghapus file tar ini dapat menggunakan perintah rm, terus kemudian nama file .tar, dan untuk menghapus direktori yang diinginkan dapat menggunakan perintah rm min rf, kemudian nama direktori. Kemudian menjalankan perintah lsminl untuk mengecek file dan direktori tersebut sudah terhapus apa belum. Ini latihannya. Latihan pertama, buat file menggunakan editor V dengan nama kita. Pada file ini tuliskan langkah-langkah membuat file zip dari suatu direktori pada Linux. Kemudian file tersebut buatlah menjadi file tar dan kompresi file tersebut menggunakan gzip. Pertama kita membuat filenya dulu. Kemudian akan muncul halaman seperti di bawah ini. Untuk menyimpan file tersebut kita menggunakan Ctrl+X dan tombol enter untuk kembali ke halaman terminal. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum 12 ini adalah RPM berfungsi untuk mengatur instalasi paket software, namun saat melakukan perintah RPM tidak dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, dapat melakukan kompres dengan melakukan perintah gzip. Yang ketiga, RPM memiliki banyak query atau opsi untuk dijalankan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, penghapusan paket juga berarti menghapus semua file direktori yang terdapat pada database tersebut. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan ketiga yakni menambah user. Pertama, kita akan membuat user baru dengan perintah user add. Pertama, masukkan user add min g friend Bob. Kita enter, masukkan grab Bob etc password, kita enter. Setelah masukkannya kita akan membuat user add lily, kita enter. Setelahnya kita akan membuat password untuk username lily, kita enter. Buat password baru, kita enter.
enter. Setelah kita mod user Lily, kita akan melanjutkan perintah selanjutnya. Setelahnya kita enter, lalu kita masukkan ls min l home, kita enter. Perintah ls min l /home digunakan untuk menampilkan file dan direktori dalam tampilan lengkap. Selanjutnya kita akan coba perintah kedua, yakni opsi G pada perintah user add digunakan untuk menentukan grup dari user yang dibuat. Pertama, kita akan masukkan user add min G per gen, kita enter. Setelahnya kita coba lihat menampilkan file menggunakan ls min l home, kita enter. Perintah ini digunakan untuk menambahkan user bernama Jen ke dalam grup neighbor. Selanjutnya kita akan coba percobaan keempat, yakni memodifikasi grup dari user. Percobaan pertama yakni kita akan memodifikasi grup dari setiap user yang merupakan suatu grup primer. Pertama kita masukkan user mod min G classmate min G friend neighbor Bob, kita enter, lalu masukkan user mod min G friend min G classmate Lily, kita enter. Perintah user mod min G friend min G classmate Lily digunakan untuk memasukkan Lily ke grup friend dan classmate. Selanjutnya kita akan mencoba ke percobaan kelima, yakni melihat grup dari user. Pertama kita masukkan perintah groups Bobs, kita enter, lalu masukkan groups Lily, kita enter, kita masukkan groups Jane, kita enter. Perintah ini digunakan untuk melihat user tersebut masuk ke dalam grup mana saja, seperti Bob masuk ke dalam grup classmate, friend, dan neighbor, user Lily masuk ke dalam grup friend dan classmate, serta user Jen masuk ke dalam grup neighbor. Selanjutnya, percobaan ke-6 yaitu mengubah password user. Pertama, kita akan masukkan perintah passwd Bob, kita enter, kita masukkan password. Kita enter, kita ketik kembali. Setelahnya, perintah ini digunakan untuk mengatur password untuk user Bob. Perintah kedua ini password yang diubah dengan perintah user mod merupakan file enskripsi sehingga tidak dapat digunakan sebagai password pada saat login. Pertama kita gunakan perintah user add min G friend Diana. Kita enter, kita masukkan lagi user mod min G
Minke, Diana. Setelah kita enter, oh salah, kita ulang ya yang percobaan kedua. 1, 2, 3. Percobaan kedua yang ini kita akan mengubah password yang diubah dengan perintah usermod merupakan file enkripsi sehingga tidak dapat digunakan sebagai password pada saat login. Pertama, sebelumnya kita akan membuat user add friend Diana atau masukkan user Diana ke good friend. Setelah kita membuat itu, kita akan memasukkan user mod minp Diana. Kita enter. Perintah ini digunakan untuk mengatur password pada user Diana. Lalu kita akan langsung ke percobaan ketujuh, yakni menghapus user. Hapus user dengan menggunakan perintah userdel. Opsi -r digunakan untuk menghapus seluruh isi home directory. Pertama, kita akan masukkan userdel -r Bob, kita enter. Kita masukkan userdel -r Lini, kita enter. Setelahnya masukkan userdel Zen, enter. Oh, ternyata kita kurang memasukkan perintahnya, kita ulang. Userdel -r Zen, kita enter. Setelahnya kita akan memasukkan perintah userdel -r Diana, kita enter. Perintah userdel ini digunakan untuk menghapus user. Lalu kita pada percobaan 8 kita akan mencoba untuk menghapus grup. Gunakan perintah groupdel brand, kita enter. Kita masukkan groupdel classmate, kita enter. Groupdel nick kita enter. Dengan kita masukkan perintah ini, maka file grup akan terhapus. Dan terakhir adalah kita percobaan ke-9, yakni kita akan menghapus home directory. Gunakan perintah rmdir home Bob, kita enter. Lalu kita masukkan rmdir home Lily, kita enter. Masukkan rmdir home Shane, kita enter. Lalu kita masukkan rmdir home Diana, kita enter. Perintah rmdir ini digunakan untuk menghapus file atau directory, sehingga perintah ini menghapus directory home Bob, directory home Jane, dan directory home Diana. Setelah kita melakukan percobaan
ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan percobaan ini dapat diketahui bahwa hal yang dipelajari tentang manajemen user dan manajemen grup adalah menambah, memodifikasi, menghapus user, serta menambah dan menghapus grup. Untuk dapat menambah, menghapus, atau mengelompokkan user baru harus login sebagai root. Jadi seorang user tidak dapat memodifikasi user lain. Begitu pula dengan grup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.